Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Nur Ramadan dengan NPM 2117051057 dari kelas D. Dan saya Muhammad Zidan Pasha, NPM 2117051070 dari kelas C. Di sini kami berdua akan menjelaskan tentang project UAS game kami yang judulnya tuh Match One Sky Get the Amengs. Jadi ini kami akan demonstrasiin dulu gameplaynya. Jadi ini kan ada tampilan seperti ini. Kita klik kiri aja. Nah, tampilannya kan segini, tampilan awalnya. Nah, untuk geraknya kita pakai WASD, W ke atas, S ke bawah, kiri dan D ke kanan. Terus yang kotak warna-warni ini itu dideketin aja buat kita ambil. Terus yang warna merah kita tembak aja. Kita tembak. Nah, kalau udah habis dia bakal random ulang. Random si kotaknya lagi. Di sini ada nyawa sama skor. Nah, jadi kalau kita misalnya nembakin yang merah, dia bakal nambah skornya. Sama bakal naikin si levelnya. Untuk nyawanya kalau misalnya kita tabrak si kotak merah, nyawanya bakal kurang. Terus kalau misalnya kita tabrak 3 kali, karena batas nyawanya 3 kali, dia bakal game over. Terus kita klik kiri lagi buat balik ke menu awal. Oke, selanjutnya untuk kelas diagram ya, akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi yang pertama itu di sini ada kelas entity, di Ini Jidan bisa mana jelasin dia ada soal kelas diagramnya? oh ya. Jadi di sini ada kelas entity, di mana dia memiliki konstruktor itu ada x, y, white, dan height. Itu untuk ininya. Lalu terdapat atribut tambahan juga yaitu bullet dengan dia tipenya array. Lalu ada fungsi attack. Di sini kita memanggil fungsi bullet dia dari kelas bullet dengan parameter hero.x sama hero.y. Lalu kita menambahkan dalam array yang disballet itu dengan menggunakan push dengan parameter blt. Lalu ada fungsi move right, ini untuk bergerak ke kanan, dimana kalau dis.x-nya itu lebih dari 0, dia bakal dis.x-nya bakal kurang dari sama dengan 2. Kurang sama dengan 2. Lalu ada plus sama dengan 2. Untuk yang left itu sama, dia cuman gerak ke kiri, jadi dis.x-nya itu kurang dari sama dengan 2. Lalu ada move down-nya, itu dia ke bawah. Itu dis.y-nya kalau misalnya kurang dari 600, maka dis.y-nya plus sama dengan 2. Lalu terakhir ada buat gerak ke atas, itu dis.y-nya lebih dari 0, berarti dis.y-nya bakal min sama dengan 2. Lalu berikutnya ada class map. Di sini class map memiliki konstruktor itu ada white dan height. Lalu ada atribut tambahan itu yaitu monsters dengan tipenya itu array. Lalu ada fungsi init di mana dalamnya itu terdapat create canvas dengan this.white sama this.height. Lalu ada loopingan di mana kalau i-nya kurang dari 10 itu dia bakal netapin post y-nya dengan random this.white sampai 10. Lalu ada post x-nya itu juga random dari 0 sampai this.height. Itu fungsinya buat ngerandom posisi nanti ininya musuhnya. Lalu ada farmon, ini untuk inisialisasi setup kelas monster, di mana ada new monster, post x, post y, terus ada 10 sama 10. Lalu terakhir ada untuk menambahkan di dalam array this.monsters itu menggunakan push dengan parameternya mon. Lalu di sini ada fungsi move, tapi di sini tidak kita gunakan. Lalu ada class bullet di mana memiliki konstruktor x dan y. Lalu ada fungsi show di sini untuk menunjukkan bulletnya, di mana di sini kita menggunakan bentuk elips dan pergerakannya itu dia bakal nembak ke atas, makanya jadi dis.y dikurangi sama dengan 5.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Reza Nur. Oke, selanjutnya ada kelas level. Nah, di kelas level ini ada konstruktor dengan uh, parameter isinya tuh current level, latest level, sama max level. Selanjutnya ada setter getter. Setternya tuh buat ngeset si level awal. Jadi set level dengan parameter level, this current level sama dengan level. Terus ada getter buat dapatin nilai si level awalnya. Sama ada satu lagi fungsi itu increase level buat si ningkatin si levelnya. Kalau jika ada kondisi tertentu, dia bakal naik levelnya. Selanjutnya ada class hero yang extend sama entity. Jadi class hero ini adalah child class-nya dari entity yang ada konstruktornya yaitu X, Y, sama Height. Terus ada tambahan atribut yaitu dislive sama discore. Selanjutnya ada fungsi show. Nah, fungsi show ini buat nampilin si bentuk hero-nya dengan pada warnanya FOA, warna pink. Terus ada bentuknya itu lingkaran pakai ellipse. Isinya dis X untuk posisi X, posisi Y, terus dis Y sama dis X atau ukurannya. Selanjutnya ada fungsi yaitu jika kita ngeklik bagian dari keyboard kita 87 misalnya. 87 itu kode ASCII dari W. Jadi kita klik huruf W, dia bakal hero.move up atau dia bakal ke atas. Kalau misalnya 83 itu berarti S, kita bakal pindah ke bawah. Kalau misalnya ngeklik A itu bakal ke kiri, terus kalau ngeklik B bakal ke kanan. Selanjutnya, ini buat ningkatin skornya. Kalau tiap kali kita berhasil naikin musuh yang warna merah. So, ada get score. Ini buat dapat nilai si skor yang sekarang. So, ada calculated life. Nah, jadi ini monster merahnya darahnya bakal kurang. Makanya di sini diminusin health-nya. Min sama dengan health. Selanjutnya ada monster ini extend ke entity juga. Jadi class monster ini child class-nya dari entity dengan konstruktor yang sama yaitu X, Y, Y sama Hex. Tapi sini ada tambahan atribut yaitu life, color, effect sama type. Nah, untuk type ini kita bakal nge-random antara 0 sampai 2. Nah, kalau udah kita type-nya angkanya random tadi, dia bakal warna merah. Kalau lebih dari 1, warna merah. Dan kita bakal manggil bentuk sirek atau persegi. Selanjutnya kalau misalnya itu kurang dari 1, dia bakal nge-random warna atau warna itu warna-warni. Terus manggil si fungsi reknya juga. Lalu ada fungsi move random sama save score, itu juga kita pakai. Selanjutnya untuk demonya akan dijelasin oleh saudara Jidan lagi dari fungsi setup sampai fungsi draw-nya. Baik. Jadi buat yang pertama itu kita inisialisasi dulu. Di sini ada let hero, maps sama LVL. Lalu ada let screen sama dengan 0. Lalu untuk function setupnya itu kita setup semua kelas yang ada. Yang pertama itu ada hero, itu kita buat setup kelas hero dengan parameter 200, 300, 30 dan 30. Lalu juga ada buat inisialisasi kelas map, yaitu pakai dengan variabelnya maps. Lalu ada untuk setup kelas level dengan nama LVL. Lalu di sini kita akan memanggil fungsi set level dari kelas level dengan parameternya 1. Lalu yang kedua ada untuk manggil fungsi init dari kelas map dengan di sini tanpa parameter. Lalu untuk function draw-nya itu yang pertama jika screen-nya itu sama dengan 0, itu akan akan membuat background yang warnanya 220 atau abu-abu. Lalu fill 0 ini berfungsi untuk memberikan warna hitam ke dalam teksnya. Lalu di sini ada teks, click to start, lalu ada nama dari kami berdua. Lalu berikutnya ada jika screen-nya sudah sama dengan 1, di sini background-nya akan berubah jadi warna dengan RGB-nya 220. Lalu ada fill,
nya hashtag 00 ini juga sama, itu untuk memberikan warna kepada teksnya. Lalu berikutnya ada memanggil fungsi show dari kelas hero, lalu juga memanggil fungsi move juga dari kelas hero. Lalu di sini ada fungsi looping. Di sini fungsi loop dari yang pertama itu berfungsi untuk memanggil memanggil kelas ballet. Jadi pelurunya bisa terlihat dengan menggunakan let blt of hero.ballet, itu akan memanggil fungsi ballet, akan memanggil fungsi dari entity yang lalu akan dirubah jadi blt.show. Lalu ada looping yang kedua, ini untuk melooping monsternya. Di sini akan memanggil fungsi show dari kelas map, dari kelas monster. Lalu di bawahnya itu ada if distance mon x, mon y, hero x, hero y kurang dari 20. Ini untuk mengecek apakah jarak dari monster sama jarak dari hero itu kurang dari 20. Jika iya, berarti akan menghapus monster dengan fungsi maps.monster.splice dengan parameternya itu ada index of monsternya sama 1. Lalu berikutnya akan mengecek apakah warnanya itu sama dengan 1. Jika iya, berarti akan menambahkan skornya. Lalu di dalam if ini juga terdapat jika skor modulus 5 itu sama dengan 0, maka levelnya akan bertambah. Lalu untuk else dari warnanya, jika warnanya bukan sama dengan 1, berarti darah dari hero akan berkurang, yaitu berkurang 1. Lalu berikutnya ada jika hero life-nya kurang dari sama dengan 0, maka screen-nya akan dirubah menjadi 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Reza. Oke, selanjutnya di sini ada loopingan. Nah, loopingan ini kita ngedeklarasiin si variabel baru namanya mon. Terus kita manggil si map.monster. Panggil si array monsternya yang ada di kelas map. Tentunya ada lagi loopingan lagi. Kita ngeliatin juga variabel BLT sama ini hero the ballot, jadi array ballot di kelas hero. Nah, terus bakal dicek apakah posisi X dan Y si monster sama posisi X dan Y si bullet atau peluru itu kurang dari 10. Nah, jika kurang dari 10, maka itu akan menghapus si monsternya. Jadi ada fungsi ini, splice, itu bawaan dari JavaScript, fungsi array-nya. Di map.monster.splice, map.monsters.index of mon, maka 1. Jadi bakal dihapus, indeksnya itu bakal dihapus. Terus selanjutnya ada kondisi di mana jika hero score itu modulus 10 sama dengan 0. Jadi kalau misalnya dia di modulus 10 dibagi 10 habis dibagi 10, maka kita dapat latest levelnya, level get current level atau level sekarang ya. Terus kita manggil atau ngeset si setternya buat si current level itu bakal ditambah 1. Jadi misalnya kalau level sebelumnya itu 1, maka 1 tambah 1 jadi 2. Jadi kita ngeset si level itu jadi 2. Ternyata ada si hero juga, hero bullet splice. Jadi kalau misalnya si monster sama bulletnya ketemu, si monsternya bakal dihapus sama si bulletnya atau pelurunya juga bakal dihapus. Nah, selanjutnya itu ada si mon.x kurang dari 10, kurang dari 0. Jadi misalnya kalau posisi x-nya itu kurang dari 0, dia bakal di random ulang biar nggak kurang dari 0 posisi si monsternya. Nah, ini selanjutnya jika map.monster.length atau panjang si monsternya itu kurang dari 1 atau panjang array-nya itu, jadi array-nya kurang dari 1 atau kosong, dia bakal nge-map init atau dia bakal manggil si fungsi init lagi buat nge-random si monsternya. Nah, ini ada else. Jadi kalau misalnya tadi kita game over atau hero life-nya itu kurang dari 0, dia bakal ke screen 2. Nah, screen 2 itu bakal ke else ini. Di mana kita bakal manggil background itu 0, text align-nya center dengan fill-nya itu 255. Bakal ada tulisan game over sama score-nya. Dimana kita pakai string formatting buat dapetin si fungsi get score, buat dapetin nilai scoresnya, sama buat dapetin si nilai levelnya. Dan ya kita pakai fungsi keypress. Nah, 32 ini adalah ASCII code dari spasi. Jadi kalau misalnya kita ngetik spasi, dia bakal ke hero tag.
bakal nembakin si pelurunya. Terusnya ada fungsi mouse space. Ini kalau misalnya kita ngeklik mouse kita klik kiri. Jadi misalnya awalnya screen-nya itu pertama 0. Jadi kalau kita klik kiri jadi screen 1. Jadi misalnya ini kan screen 0. Kita klik kiri dia bakal jadi screen 1. Ini screen 1 di mana ini gamenya. Terus misalnya kalau misalnya di screen 2 atau screen game over-nya itu bakal jadi screen 1 atau balik ke tampilan awal ya. Coba. Nah, ini screen 2 ya. Terus kalau kita misalnya klik kiri lagi, dia bakal balik ke screen 1. Oke, sekian dari kami untuk penjelasan terkait demonstrasi program yang telah kami buat. Bila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.